Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp. Kemerdekaan bukan sekadar tanggal. Ia adalah cermin dari tekad dan pengorbanan para pahlawan yang rela berjuang demi hak hidup tanpa belenggu. Kemerdekaan adalah kebebasan untuk bersuara, berkumpul, dan mengejar impian tanpa rasa takut. Melalui kemerdekaan, generasi-generasi Indonesia dapat mengejar cita-cita, menggali potensi, dan menjadi bagian dari perubahan positif. Melalui kesatuan, keberagaman, dan semangat gotong royong, Indonesia akan terus bersinar sebagai negara yang berdaulat, berdaya, dan bermartabat. Menurut saya, kemerdekaan adalah kondisi di mana suatu bangsa atau negara yang pemerintahannya diatur oleh bangsanya sendiri tanpa adanya intervensi pihak atau negara asing. Tentu kemerdekaan ini didapat dengan tidak mudah. Banyak sekali rakyat dan pahlawan kita gugur dalam memperebutkan kemerdekaan ini. Saya sebagai generasi penerus bangsa sangat berterima kasih banyak kepada pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Dengan kemerdekaan ini memberikan saya kebebasan untuk mengejar cita-cita, mengembangkan diri, dan berkontribusi pada pembangunan bangsa dan Bapak Soekarno adalah Bapak Presiden pertama kita, Bapak proklamasi, dan beliau juga merupakan pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menurut saya, beliau adalah pemimpin yang karismatik dan visioner. Pandangannya yang progresif dan cita-cita yang besar untuk membangun Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, mandiri, dan kuat, banyak sekali memotivasi generasi penerus bangsa, termasuk saya, untuk terus berjuang dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. Menurut saya, pentingnya arti sebuah kemerdekaan, di mana kemerdekaan sendiri memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan kita. Dalam hal ini, bukan hanya sekedar sebagai tanggal merah atau pernyataan sejarah, tetapi juga sebagai fondasi bagi hak-hak setiap individu dan masyarakat. Kemerdekaan juga dapat memberikan kita kebebasan untuk dapat menyuarakan pendapat, kemudian untuk mengejar cita-cita, dan juga untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara. Mungkin tanpanya terbataslah kemampuan kita untuk berkembang ataupun menciptakan suatu masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam hal ini, untuk memahami dan menjaga arti penting sebuah kemerdekaan adalah tanggung jawab bersama untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera. Tanggapan saya terhadap sosok Soekarno ini, di mana Soekarno ini kita ketahui sebagai seorang pemimpin atau sosok pemimpin karismatik yang mana berperan penting dalam sebuah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Karena kepemimpinannya yang penuh semangat, kemudian restorasinya yang juga memukau, serta visinya yang kuat, di mana Soekarno ini menjadi simbol yang sangat penting dalam sebuah perjuangan Indonesia atau sejarah Indonesia. Meskipun banyak kontroversial yang terjadi dalam beberapa kebijakan, di mana sosok ini masih sangat diingati atau dikenang oleh banyak orang. Kemerdekaan memiliki arti penting bagi saya karena kemerdekaan memberikan saya kesempatan untuk memilih pendidikan dan mendapatkan pengajaran secara bebas. Kemerdekaan juga memberikan saya kebebasan untuk menyatakan sikap dan pikiran sehingga mendorong perkembangan, kreativitas, dan inovasi. Soekarno merupakan sosok proklamator kemerdekaan Indonesia yang dikenal sebagai tokoh karismatik dengan kepribadian yang kuat dan bersemangat. Ia juga dikenal dengan pidato-pidato yang memukau, keberaniannya dalam memimpin pergerakan kemerdekaan, serta kegigihannya dalam diplomasi internasional, membuatnya dihormati secara luas. Menurut saya, kemerdekaan sangat penting bagi suatu negara ataupun individu. Bagi negara, kemerdekaan sangat penting karena dengan merdeka, maka negara mampu secara bebas untuk berusaha, berinovasi, dan juga berkontribusi untuk memajukan negaranya demi mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Sedangkan bagi individu, kenapa kemerdekaan itu penting? Karena dengan merdeka, maka mereka dapat mendapatkan pendidikan dan juga pengajaran lebih bebas dan juga dapat mengutarakan pikiran dan juga sikap mereka secara bebas sehingga dapat mendorong perkembangan inovasi dan juga kreativitas. Saya, Soekarno adalah sosok yang merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia, dikenal sebagai tokoh karismatik dengan kepribadian yang kuat dan bersemangat. Ia juga dikenal dengan pidato-pidato yang memukau, keberaniannya dalam memimpin pergerakan kemerdekaan, serta kegigihannya dalam diplomasi internasional membuatnya dihormati secara luas. Sosoknya yang visioner dan patriotik dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang di Indonesia saat ini. Nah, jadi dari keempat pendapat tadi dapat kita simpulkan bahwa kemerdekaan Indonesia memiliki peran yang sangat penting bagi individu maupun kelompok. Kemerdekaan memberikan kebebasan untuk mengejar cita-cita, mengembangkan diri, serta berkontribusi pada pembangunan bangsa. Hal ini juga dapat melibatkan tanggung jawab individu untuk menggunakan kemerdekaan dengan bijaksana guna meningkatkan kualitas diri dan berpartisipasi demi kemajuan negara. Kejadian besar pada masa Orde Lama adalah adanya perubahan dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses perubahan dari RIS menjadi NKRI terjadi pada tahun 1950. Pada awalnya, Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan serikat setelah kemerdekaan dari penjajahan Belanda. RIS terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949.
Negara RIS terbentuk dari 7 negara dan 9 daerah otonom yang kemudian menjadi anggota negara bagian RIS. Namun, model pemerintahan serikat dianggap tidak efektif dalam menjaga kesatuan dan kestabilan negara. Pada tahun 1950, Presiden pertama Indonesia Soekarno memutuskan untuk mengakhiri eksperimen serikat dan menggantinya dengan sistem kesatuan. Dengan pembubaran RIS, terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan pemerintahan pusat yang lebih kuat dan otoritas yang lebih sentralistik. Perubahan ini bertujuan untuk mengatasi tantangan internal dan eksternal serta memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Melalui mata kuliah ini, kita dapat memahami perjuangan yang dilakukan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan serta konsekuensi politik, sosial, dan ekonomi yang muncul pasca kemerdekaan. Ini juga memberikan pemahaman tentang proses pembentukan identitas nasional, konflik internal, serta dinamika politik yang mempengaruhi pembangunan negara. Selain itu, studi sejarah ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana keputusan politik dan ekonomi dalam masa-masa itu mempengaruhi arah dan tujuan pembangunan suatu negara. Dengan memahami sejarah ini, kita dapat mengambil pelajaran yang relevan untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Tokoh yang menarik dan menginspirasi bagi saya adalah Ibu Fatmawati. Beliau adalah istri Presiden Soekarno dan juga merupakan pejuang wanita yang menjahit sangsaka merah putih dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kecintaan beliau pada pendidikan terlihat melalui keterlibatan dalam pembentukan Ibu Pertiwi School, sekolah yang bertujuan memberikan pendidikan bagi perempuan. Dengan sikap rendah hati dan semangat pengabdiannya, Ibu Fatmawati dapat menjadi contoh bahwa perempuan dapat memiliki peran sentral dalam perjalanan sejarah suatu bangsa, menginspirasi generasi-generasi perempuan untuk berani bermimpi, belajar, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.